Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life, my lovely student? I hope that everything is okay with you, ya. Everything is going smoothly. Today we are going to talk about Introduction to Linguistics, ya. Mata kuliah Introduction to Linguistics, khususnya untuk mahasiswa prodi Tadrid Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Today we are going to talk about Introduction to Linguistics, ya. Jadi di mata kuliah Introduction to Linguistics ini kita akan membahas apa saja setelah saya bagikan RPS minggu kemarin. Maka hari ini saya akan mencoba memberikan resume yang sudah saya jabarkan. Today we are going to talk about Introduction to Linguistics, ya. Jadi kita hari ini mau membahas tentang mata kuliah Introduction to Linguistics. Kalau minggu kemarin saya sudah membagikan RPS sekaligus kontrak perkuliahan yang kurang lebih sama, ya, dengan mata kuliah yang lain. Maka hari ini saya sudah mencoba meresum, ya, dari berbagai referensi, dari referensi utama dan juga beberapa referensi pendukung. Maka kita akan mempelajari what is linguistic dan apa saja yang harus kita pelajari selama 15 meeting ke depan, ya, sebelum UAS. Oke, hari ini the first one is ketika kalian berbicara tentang linguistik, kalian harus tahu dulu, ya. Jadi sebenarnya ketika kalian mengambil jurusan Tadris Bahasa Inggris, itu kan ada kemungkinan goalsnya kalian itu pengen menjadi guru bahasa Inggris nantinya setelah tamat. Tapi ketika kalian ingin melanjutkan S2, misalnya mau ngambil profesi sebagai dosen atau hanya ingin mencoba untuk mengambil spesialisasi lagi, ya, dalam bahasa Inggrisnya, mungkin ada di antara kalian yang pengen seperti itu, maka ada cabang ilmu lagi dalam bahasa Inggris. Yang pertama selain FKIP itu ada translation, misalnya kalian pengen menjadi penerjemah. Atau mungkin juga nanti ada yang pengen jadi sastrawan, ya, sastra di bidang Inggris, mau mengambil lagi sastra Inggris walaupun S1-nya FKIP gitu kan. S2-nya bisa mendalami sastra Inggris. Kemudian yang ketiga adalah kalian ingin menggali lebih detail lagi, mengkaji bahasa Inggris itu lebih spesifik lagi, maka kalian bisa mengambil jurusan linguistik, ya. Ada banyak sekali kampus-kampus nanti yang menyediakan atau kampus yang membuka jurusan linguistik, khususnya linguistik dalam bahasa Inggris, ya. Oke. Selanjutnya, what is linguistic? Nah, linguistik ini kalian bisa lihat di PowerPoint, ya, yang sudah saya sediakan. Linguistik ini adalah the scientific study of language. Jadi dia ilmu, ya, bidang keilmuan yang mempelajari bahasa. Dan di sini bahasa, the word language here means language in general. Jadi bahasa secara umum, ya. Jadi kita akan mempelajari linguistik ini, kajian bahasanya secara umum dan secara general. Dan kenapa, ya, bahasa ini dibilang mempelajari bahasa secara linguistik itu scientific? Karena di sini orang-orang yang mempelajari bahasa, kita menyebutnya linguis, ya. Dan para linguis ini nanti akan mempelajari bahasa itu secara systematically. Itu yang pertama. Kemudian ketika kalian memilih untuk menjadi linguis, itu berarti kalian akan mengetahui atau membahas atau menggali lebih dalam lagi bagaimana bahasa itu dimulai. How did language begin? Ya, itu yang pertama. Kalian bagaimana bahasa itu dibentuk, bagaimana bahasa itu dibangun, dan bagaimana bahasa untuk maksudnya ada kata per kata itu disepakati, ya, untuk mengatakan atau menyatakan sesuatu, seperti itu. Kemudian selain itu, ketika kalian memilih untuk menjadi linguistik, maka kalian juga akan mempelajari bagaimana bahasa itu berubah. What makes language change, ya? Bagaimana bahasa itu bisa berubah sih, misalnya istilah tertentu ketika nantinya beberapa tahun akan bergeser maknanya, akan bergeser meaningnya, itu seperti apa? Itu akan dipelajari di mata kuliah linguistik. Nah, slide selanjutnya adalah ketika as I have said before, apa yang saya jabarkan tadi, maka saya bisa menyimpulkan di 2 poin ini, ya. Linguistic involves
and analysis of language form ya, kemudian language meaning dan juga language in context. Jadi nanti kita akan mempelajari bahasa baik dari secara bentuknya, baik dari secara artinya, kemudian bagaimana konteksnya ya. Kita akan mempelajari itu di linguistik. Dan ini tidak hanya melibatkan atau tidak hanya includes sounds-nya, tapi juga ada grammar, ada juga kenapa sebuah kata itu bermakna, dan seperti itu. Itu akan kita gali lagi di mata kuliah ini. Oke, nah ketika kita belajar tentang linguistik, berarti kan kita menggali bahasa. Nah sekarang apa sih bahasa itu? Apa sih definition of language itu apa? What is language? Itu akan kita bahas. As you know ya, jadi seperti yang kita tahu ya, yang kita pahami semuanya bahwa there is not just one language in the world ya. Jadi tidak hanya ada satu bahasa di dunia ini. Yang saya tahu ya, lebih kurang itu there are 7,000 language spoken in the world ya. Jadi ada sekitar 7.000 bahasa yang digunakan di dunia, dan itu tersebar ya, baik di Indonesia yang warganya majemuk ya, dimana sukunya itu ada banyak pulau dengan ada berbanyak suku, dan masing-masing suku itu memiliki bahasanya masing-masing. Bahkan dalam satu suku pun bisa memiliki dialek yang berbeda-beda untuk satu kata ya. Jadi kan kita bayangkan dalam satu suku dia punya satu kata yang ketika di daerah lain atau wilayah lain itu dialeknya akan berbeda. Nah itulah gunanya nanti kita belajar Introduction to Linguistics ini, mengkaji bahasa itu seperti itu, sedetail itu. Dan perlu saya garis bawahi adalah setiap bahasa, same language itu have differences ya. Jadi mereka itu punya perbedaan masing-masing. Perbedaannya apa aja? Yang pertama adalah some language have different sounds ya. Jadi perbedaan sounds-nya beda, bunyi katanya itu beda, itu pasti ya. Yang kemudian yang kedua adalah different structure ya. Misalnya nih, satu suku kata di dalam bahasa Indonesia bisa jadi di bahasa Inggris atau di bahasa Jepang atau di bahasa yang lain itu pasti berbeda. Tergantung dari entah itu dari struktur geografinya atau apa yang bisa membentuk kenapa suatu kata itu disebut demikian dalam bahasa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah some language have different meaning. Ini nanti semuanya akan kita kupas di slide berikutnya. Di slide yang ini, saya mau jabarkan bahwa what is language and what is linguistic. Jadi ya, ada perbedaan apa itu bahasa dan apa itu linguistik. Kemudian saya mau menyampaikan bahwa linguistic is the scientific study of human language ya. Itu yang harus kalian garis bawahi. Jadi linguistik itu mengkaji bahasa dalam artian bahasa manusia ya, human language. Jadi dalam linguistik yang kita pelajari itu adalah bahasa manusia, bukan bahasa binatang, bukan bahasa robot ya. Jadi bahasa manusia itu yang bisa dikaji di linguistik, bukan bahasa ayam, bebek, atau kucing ya. Mungkin ada yang bisa mengerti bahasa kucing, tapi linguistik bukan itu ranahnya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah in this lecture ya, di mata kuliah ini my expectation ya, saya pribadi sih berekspektasi semuanya nanti siswa di kelas saya bisa mengerti. You can understand what is language ya. Apa itu bahasa? Itu yang harus dimengerti terlebih dahulu. Next ya, di sini saya tekankan sekali lagi. Tadi udah sempat saya bilang di awal. Scientific language. Kenapa dia dibilang scientific language? Karena linguistik itu mereka menggunakan pendekatan saintifik ya. Jadi ketika kita mengkaji bahasa, itu kita harus ada pendekatan ilmiah. Jadi nggak sembarang ya. Jadi ketika kita mau mengumpulkan research dalam bahasa, itu memang dikaji secara ilmiah ya. Ada observasinya, ada data yang valid, ada ya sejenis penelitian, bagaimana selayaknya penelitian, bagaimana sebuah penelitian ilmiah dilakukan, begitu juga nanti para linguis melakukan kajian bahasa terhadap bahasa tertentu. Lalu selanjutnya, kalau human language, kenapa dalam linguistik itu selalu disebut human language? Ya, as I have said before ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang kita kaji adalah lagi-lagi bahasa manusia. Ya, itu harus di garis bawahi ya, grid line-nya itu.
Oke, slide berikutnya. Yang ingin saya jabarkan juga adalah apa aja sih elemen bahasa itu apa aja. Seperti yang tadi sudah dijabarkan di slide sebelumnya, setiap bahasa, some language itu have different sounds ya. Ketika dia different sounds, apa sih yang mau kita kaji di sini dari suatu bahasa tertentu? Yang pertama adalah ketika dia berhubungan dengan perbedaan sounds di bahasa tertentu, kita akan melihat dari phonetics dan phonology. Fonetik itu apa? Fonetik ini berkaitan sama kalau di dalam bahasa Arab itu makhrajal huruf. Bagaimana suatu kata itu bisa dikeluarkan ya. Itu dari kerongkongan ya. Kerongkongan apa tenggorokan ya? Jadi apa ya, misalnya huruf R ya, R di Indonesia sama R ya di Inggris, misalnya A, konsonan sama vokal yang berbeda ya, seperti itu. Bagaimana cara pengucapan huruf A, B, C, D, something like that, itu akan kita kaji di fonetik. Jadi fonetik ini adalah the study of individual sounds ya. Masing-masing individu itu kan punya ciri khas yang berbeda ya ketika mengeluarkan bunyi huruf tertentu. Nah, itu including their production, their reception, and also their physical properties ya yang ada di mereka, di masing-masing individu, dan itu akan kita kaji di fonetik. Di sini saya akan menjelaskan fonetik, fonologi, dan lain-lain itu secara garis besar saja ya. Karena kenapa? Nanti di topik-topik minggu berikutnya itu akan kita pelajari secara detail dan lebih spesifik. Kemudian ketika kita belajar tentang elemen bahasa yang berhubungan dengan sounds, itu ada juga fonologi. Kalau tadi ada fonetik, fonologi ini justru adalah the study of different sounds ya. Jadi sounds yang berbeda itu dikaji lagi, and dia mau lihat the way they come together itu seperti apa ya. Itu maka kita pelajari di fonologi. Yang kedua, elemen bahasa of language adalah different structure. Different structure ini erat kaitannya sama morfologi dan sintak. Morfologi ini apa? Morfologi ini adalah the study of internal structure of word. Jadi core-nya kita belajar linguistik ini justru ada di morfologi. Nanti ada morfem, pokoknya banyak ya akan dibahas oleh kelompok presentasi nanti ya sebelum saya jabarkan juga. Selanjutnya sintak. Sintak ini ya mungkin ada di antara kalian yang sudah sempat mengambil mata kuliah ini di semester ini, atau mungkin ada yang sempat bergabung dengan kakak tingkatnya untuk mengambil mata kuliah sintak. Mungkin kalian familiar sama yang namanya diagram ya. Diagram misalnya noun phrase, kemudian ada juga diagram adjective phrase, prepositional phrase, banyak ya. Kemudian juga ada juga kaitannya sama clauses, kemudian sentences. Nah, semua itu akan dibahas di sintak ya. Elemen yang ketiga, ketika berkaitan dengan different meaning dari setiap bahasa, maka kita akan mengenal yang namanya semantic and pragmatic. Ketika mungkin nanti semester depan mata kuliah semantic and pragmatic, itu biasanya saya juga mengampu mata kuliah ini. Kalian bisa ikuti nanti ya. Jadi dia mempelajari bahasa itu dari maknanya. Yang pertama semantic. Semantik ini adalah the study of meaning of morpheme ya. Jadi ada morpheme, kemudian word, ada phrase, ada clauses. Itu mau diartikan secara harfiah, literally katanya kayak gitu. Itu biasanya secara semantik ya. Sementara kalau pragmatik, dia akan melihat makna kata itu sesuai dengan konteksnya seperti apa. Itu makanya disebut pragmatik. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di topik berikutnya. Setelah saya sempat bahas tadi ya, setelah sudah dibahas tadi di atas apa itu fonologi, morfologi, sintaks, semantik, and pragmatik, maka saya secara gamblang ya mau bilang bahwa itu semua adalah general linguistik ya. Jadi rule of language atau general linguistik itu mencakup apa yang sudah saya bilang tadi. Melihat bahasa dari different sounds-nya, different structure-nya, sama bahasa dari different meaning-nya. Namun selain dari general linguistik ini, ada juga ya cabang lain dari linguistik ini yang saya rasa juga harus kalian tahu, walaupun tidak kita bahas di mata kuliah ini. Apa aja itu kita bisa lihat di slide berikutnya.
Nah, ini disebut dengan other linguistic branch ya. Jadi ada beberapa cabang lagi dari linguistik ini yang dikaji lagi, dibagi-bagi lagi ya. Ada apa aja? Yang pertama ada social linguistic ya, di mana study the relation between language and society. Kemudian juga ada anthropological linguistic, ada ecolinguistic, neurolinguistic, ethnolinguistic, dan yang terakhir ada psycholinguistic. Mungkin ada yang sempat mengambil mata kuliah psycholinguistic. Ya, demikian ya, other linguistic yang kalian juga saya rasa wajib tahu ya, selain dari general linguistic yang sudah sempat saya jabarkan sebelumnya. Oke, kelas ya, itu tadi ya penjabaran saya tentang what is linguistic ya. Semoga menjadi pembuka ya, semacam brainstorming untuk kalian di mata kuliah Introduction to Linguistics ya. What is language, kemudian apa aja elemen-elemen bahasa, kemudian general linguistic, dan yang terakhir tadi adalah other linguistic branch yang juga harus kalian ketahui ya, walaupun tidak dipelajari di semester ini. Terima kasih atas partisipasinya kelas ya, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.